Oke, halo semuanya, welcome back in Ubaidillah Mukni Channel. Di video kali ini, gue mau kasih sedikit tips yang berhubungan dengan budgeting. Jadi kalau misalkan lo punya budget dengan nilai tertentu, terus pengen bikin produk dengan private label brand, atau pengen bikin bisnis atau apapun lah, bagaimana sih tipsnya untuk melokasikan budget tersebut supaya efektif dan juga efisien? Jadi gini, biasanya gue ngebagi budget itu jadi 3 bagian yang penting. Yang pertama yang berhubungan, jadi berarti kalau ada nih pizza, itu kita potong jadi 3 bagian yang besar. Bagian yang pertama itu berhubungan dengan product development. Terus bagian yang kedua itu berhubungan dengan branding and marketing atau sales. Sebagian yang ketiga itu adalah pos yang disiapin untuk cadangan daily operations. Nah, kita bakalan bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama nih, product development. Lo yang baru mulai mikir kalau gue punya budget 100 juta, ini bakal gue habisin semuanya untuk bikin produk. Tapi saran gue jangan kayak gitu, karena kalau misalkan produknya jadi, nanti kita bingung nih cara jualannya gimana. Apalagi kalau misalkan lo belum punya channel untuk pemasaran ya, lo belum ngerti tentang ngiklannya gimana, belum ada foto sama videonya gitu loh. Jadi yang bagian pertama, alokasiin dulu budget modal. Lo jangan habisin untuk produk semuanya, apalagi belum punya channel-channel lain, belum punya Instagram yang followernya banyak, belum punya YouTube account yang subscribernya banyak. Alokasiin 50% atau 60% maksimal dari kapital dari budget awal lo itu, alokasiin untuk bikin produk dulu. Kayak gitu. Kalau misalkan anggaplah ini ada Tuti, dia punya budget 100 juta rupiah, terus dia pengen bikin produk private label yang niche-nya itu adalah kosmetik misalkan. Nah, bagian yang pertama, let's say itu adalah 50 juta. Gue biasanya untuk produk yang private label brand kosmetik, biasa kita harus riset dulu di pasar ya, itu berapa sih estimasi budget yang dibutuhin, karena kan minimum order quantity-nya berbeda, sertifikasi yang dibutuhkan berbeda, terus sertifikat legal yang dibutuhkan juga berbeda. Nah, itu intinya ketika masa-masa product development ini, setiap kategori industri itu punya budget yang dibutuhkan beda-beda juga kalau misalkan pengen bikin produk private label brand. In case of produknya kosmetik, case-nya si Tuti ini pengen bikin produk kosmetik, dia pengen bikin misalkan satu produk berhubungan sama serum wajah lah misalkan ya. Budget yang dibutuhkan, misalkan salah satu kosmetik manufaktur itu mengharuskan si pemilik brand di awal dia harus bikin minimum order quantity-nya 1000. Anggaplah minimum untuk bikin produk sampai jalan, mulai dari hakinya, BPOM-nya, sama sertifikat halal ya, sama produk packaging dan semuanya itu butuh budget 50 juta. Nah, di sini berarti dari budget yang Tuti punya dari 100 juta tersebut, 50 juta dialokasikan full untuk produk development. Nah, ketika produknya udah jadi, udah siap jual sampai beres, bagian yang kedua adalah pos alokasi budget untuk branding and digital marketing atau branding, marketing and sales. Ini maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ketika produknya jadi, terus kita pengen jualan produknya tersebut mungkin secara online. Gue sangat nyaranin online karena costnya lebih kecil dibandingin harus naruh booth, naruh di bikin buzzer atau apapun lah. Bikin aja online. Anggaplah 20% atau 30% budget itu dilokasin untuk digital marketing. Di pos yang kedua ini ada beberapa bagian penting yang harus disiapin. Kalau di sini gue ngebagi biasa jadi 2 bagian yang penting. Yang pertama yang berhubungan sama digital assets-nya, terus yang kedua yang berhubungan sama digital platformnya. Kalau digital asset itu maksudnya kayak foto, video, terus copywriting, tulisan-tulisan, influencer, lo endorsement, terus yang berhubungan yang terakhir sama ngumpulin testimoni dari produk. Kalau produk udah jadi, spend budget tertentu untuk ngumpulin aset-aset tersebut. Karena dari situ semua nanti kita bakal ngebangun penawaran secara online. Terus yang kedua adalah berhubungan sama digital platform. Digital platform di sini maksudnya ada websitenya, lo bikin YouTube account-nya juga, lo bikin Facebook fanpage-nya juga, bikin Instagram page-nya juga, dan bikin hal semua berhubungan sama digital platform. Jadi maksudnya di tahap kedua ini, budget yang pos alokasi budget yang kedua untuk branding dan marketing, yang
Yang pertama ya berhubungan sama digital assets, terus yang kedua yang berhubungan sama digital platform. Itu yang pos kedua. Terus masuk ke pos yang ketiga, itu adalah tentang daily operations. Jadi budget yang punya di awal itu jangan langsung dihabisin sama produk sama marketing, tapi alokasiin juga untuk bikin dana cadangan selama beberapa kali bulan ke depan. Mungkin kalau misalkan udah punya karyawan, usahakan ya gajinya dia dikali 2 atau gajinya dikali 3. Jadi punya cadangan untuk ke depan. Kalau misalkan amit-amit 2-3 bulan 4 bulan pertama nggak ada penjualan, lo tetap bisa ibaratnya menggaji dia sendiri gitu loh. Nah ini adalah pos yang ketiga. Jadi intinya di sini ya lo harus bisa mulai bedain antara financial bisnis lo sendiri sama financial personal lo. Nah, lo mulai harus ngebangun pembatas yang jelas nih antara oh ini duit bisnis gua, oh ini duit pribadi. Ya itu adalah tips gimana caranya lo bisa ngalokasin budget untuk ngebangun private label brand di awal-awal, punya budget tertentu. Jadi intinya budget tertentu itu jangan langsung habis buat bikin produk semuanya, tapi alokasiin juga untuk ngebangun produk, ngebangun branding and marketing, salesnya, digital assetsnya sama digital platformnya. Terus yang ketiga itu adalah yang berhubungan sama dana cadangan atau daily operations. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau misalkan lo ada tips atau tambahan lain, lo bisa komen aja di bawah. Terus buat yang lo yang pengen belajar lebih detail yang berhubungan dengan private labeling, buka aja linknya gue taruh di bawah juga di www.playbook.privalabel.id. Nanti gue bakal kasih tips yang lebih detail yang berhubungan sama private labeling. Terus jangan lupa juga buat like, komen di bawah, dan subscribe juga supaya gue bisa ngasih lebih banyak video yang berhubungan sama private labeling dan atau mungkin digital marketing atau apa. And thank you for watching.